Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Al-Hadis pun Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 6. Kitabul Ilmi nomor hadis 6. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 6. Babu ma yudkaru fil munawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ma yudkaru, apa-apa yang disebut fil munawalati, di dalam munawalah. Munawalah itu ya istilah di dalam ahli hadis tentang memberikan ijazah, ijazah bahwa dia telah secara resmi, meskipun tidak belajar semuanya, tapi diberi ijazah bahwa yang disampaikan itu dari syekhnya, gitu, dari gurunya, diberi izin dan resmi. Wa kitabi ahli ilmi, dan suratnya ahli ilmu, bila ilmi, dengan ilmu, ilal buldani, pada beberapa negara. Dan tentang suratnya ahli ilmu, tentang ilmu pada beberapa negara. Waqala, dan berkata siapa Anasun Anas, Nasaho nulis siapa Utsman al-Masakhifa, beberapa mushaf. Fabasa, maka mengirimkan siapa Utsman biar dengan mushaf ilal afaki, pada beberapa penjuru. Diterangkan oleh Anas ketika Utsman bin Affan itu menulis beberapa mushaf Al-Quran, karena mushaf Al-Quran itu diselesaikan pada kekhalifahannya Utsman bin Affan. Kemudian yang asli zamannya Nabi itu dia salin beberapa, dan yang asli dihanguskan. Kemudian yang ada mushaf Utsman, dan Utsman menulis beberapa mushaf yang sama dan dikirim kepada beberapa penjuru dunia, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Namanya kitab mushaf Utsmani. Di dalam Al-Quran itu biasanya ada ditulis di belakang atau di sampul itu mushaf Utsmani, mushaf yang sama dengan yang ditulis zaman kekhalifahannya Utsman bin Affan. Wara'a, dan berpendapat siapa Abdullah ibnu Umar wa Yahya ibnu Sa'idin wa Malik, dzalika, demikian itu menulis iku jaizan boleh, wahtaja, dan membikin kojah. Siapa ba'du al-Hijaz, sebagian ahli Hijaz, fil munawwalati, di dalam munawalah, bihadisin Nabi, dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haisu kataba, ketika kirim siapa Nabi, li amiris sariyati, kepada beberapa pimpinannya pasukan,
kitaban pada surat. Waqala dan berkata siapa Nabi, la taqra, jangan membaca engkau utusan hu pada surat hatta tablugha sehingga sampai engkau maka nakada tempat demikian wakada dan demikian. Falama balagha maka ketika sampai siapa utusan dalikal makan demikian itu tempat qara'a maka membaca siapa utusan hu pada surat amir itu pimpinan hatta tablugha sehingga alan nas atas manusia wa barahum dan memberi kabar siapa utusannya amiri syariah itu hum pada mereka manusia bi amri Nabi dengan perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menulis surat itu boleh. Jadi, surat yang isinya ilmu itu ditulis boleh. Nah, sebagian ahli Hijaz itu mempunyai hujjah, dalil, alasan dengan munawalah itu sesuai dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi kirim surat pada amirnya atau pimpinan-pimpinan pasukan dengan surat. Perintahnya Nabi, kamu jangan membaca surat ini sehingga kamu sampai di tempat begini, sampai tujuan. Nah, ketika amir atau utusan itu sudah sampai pada tujuan yang dimaksud, baru boleh membaca atas manusia, dibacakan. Langsung dibaca. Jadi tidak tahu itu utusan atau amir-amir itu isinya surat di dalam isi apa yang di dalam surat itu tidak tahu. Taunya setelah dia sampai pada alamat yang dituju. Ketika dia sampai maka dibukalah surat itu dan dibacakan kabarnya Nabi kepada mereka. Itu begitu itu boleh. Kalau sekarang ya gampangannya yo WA, SMS atau ya online begini. Online. Atau gampangannya sekarang rekaman dulu baru di-share. Boleh-boleh saja menyampaikan ilmu begitu itu. Zaman dulu sudah ada. Hanya wujudnya, prakteknya itu berbeda maksudnya. Tapi esensinya sama itu. Esensinya itu surat ditulis. Jadi yang membawa surat itu ya tidak diberi mangkulan dulu isinya apa gitu, enggak. Tapi dia sudah diberi mandat, izin untuk membaca ketika dia sudah sampai di tempat yang dituju. Kamu nanti sampai sana silahkan dibaca. Nah itu, sudah diberi mandat membaca surat itu ketika dia sampai. Nah itu boleh. Itu cara beberapa macam dalam menyampaikan ilmu. Kalau sekarang sih langsung by phone gitu, atau by phone atau live, boleh langsung tanya 2 arah atau 1 arah, monggo boleh. Itu kecanggihan sekarang dan esensinya sama itu, hanya modelnya saja, modelnya. Karena peningkatan IT, ilmu teknologi begitu. Nomor hadis 6. Hadasna Ismail ibn Abdillah qala hadasna Ibrahim bin Sa'din an Solehin an ibni Syabin an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'udin anna Abdullah ibn Abbas ahbarahu anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam bahasa
mengirim siapa Nabi bikitabi dengan suratnya Nabi. Rojulan pada rojul, wa amaro dan perintah siapa Nabi hu pada rojul, ayat defahu jika menyampaikan siapa rojul hu pada surat ila azimil Bahrain pada pimpinannya Bahrain, penggedene tanah Bahrain. Fadafa'ahu maka menyerahkan hu pada surat siapa azimul Bahrain, pimpinannya Bahrain ila Kisra pada Raja Kisra. Raja Kisra. Falamma qara'a maka ketika membaca siapa Raja Kisra hu pada surat mazzaqo maka merobek-robek siapa Raja Kisra hu pada surat. Fahasibtu maka menyangka aku Soleh anna bena Musayyab sungguhnya ibnu Musayyab qala berkata siapa ibnu Musayyab fada maka mendoakan alaihim berat atas mereka Kisra siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mazzaku jika dirobek-robek mereka kulam muazakin setiap robek saben-saben di suwek dirobek. Jadi ketika itu Nabi mengirimkan suratnya lewat rojul, Nabi merintahkan rojul itu supaya menyerahkan surat itu kepada Azimil Bahrain. Ini negara itu. Kemudian Raja Bahrain atau pimpinannya Bahrain itu menyerahkan surat itu kepada Raja Kisra. Ketika Raja Kisra membaca suratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia robek-robek surat itu. Maka aku menyangka bahwa Ibnu Musayyab itu berkata, mendengar suratnya dirobek-robek, Nabi mendoakan berat atas Raja Kisra. Doanya supaya Allah merobek-robek mereka di setiap robekan, dirobek-robek, disuwek-suwek. Maksudnya ya disiksa, di dunianya itu disiksa. Nomor hadis 7. Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 7. Hadatsana Muhammad bin Muqatil ya Abdul Hasan akhbarna Abdullah qala berkata siapa Abdullah akhbarna Su'bah an Qatadah Anas bin Malik qala Anas bin Malik kata kirim surat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban pada surat atau aroda menghendaki siapa Nabi ayaktub jika menulis siapa Nabi. Fakilah maka dikatakan lahu pada Nabi, innahum sungguhnya mereka, ikulaya kero'una tidak membaca mereka, kitaban pada surat, illa kecuali mahtuman distempel, dicap. Fatahola maka mengambil siapa Nabi khotaman pada cincin min fidotin dari perak. Naksu mengukir siapa Nabi pada cincin Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusannya Allah. Ka'anis sepertinya aku Anas, angdru melihat aku ila bayadi pada putihnya cincinnya Nabi, fiyadi di dalam tangannya Nabi. Fakultu maka berkata aku di Qatadah pada Qatadah, aku Su'bah. Fakultu maka berkata aku li Qatadah pada Qatadah,
Man siapa kola yang berkata naksuhu ukirannya cincin iku Muhammadur Rasulullah. Kola menjawab siapa Qatadah Anasun Anas. Di ketika itu Kanjeng Nabi menghendaki kirim surat kepada para raja-raja itu ya. Atau Nabi ingin menulis surat. Maka Nabi diberitahu oleh sahabatnya bahwa mereka itu tidak akan membaca surat kecuali surat itu ada stempelnya. Maka Nabi mengambil cincin sebagai stempel yang di dalam cincin itu pentolnya itu diukir lafal Muhammadur Rasulullah. Dan aku Anas melihat itu putihnya cincinnya Nabi di tangannya Nabi. Syu'bah bertanya pada Qatadah, sopo sing berkata bahwa naksuhu Muhammadur Rasulullah? Yang mengatakan itu siapa? Hai Qatadah, kola Qatadah. Anas itu yang menyampaikan bahwa cincinnya Nabi itu ada ukirannya Muhammadur Rasulullah. Nah itu. Jadi intinya boleh itu. Menulis surat. Kalau zaman dulu kan pakai surat gitu ya. Tulis surat memberi nasihat. Jadi enggak dibacakan, hanya surat disampaikan. Suratnya isinya tentang ilmu. Ilmu misalkan memberi nasihat kepada saudaranya yang lagi galau begitu. Kekurangan apa-apa itu bagaimana tulis surat itu saudaraku, firman-Nya Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, kirimkan surat, artinya sudah ada. Nah itu meskipun yang dikirimnya itu belum mendengar secara langsung tapi bisa membaca itu ya sudah boleh, cara mangkulnya begitu. Jadi luas gitu. Nabi sudah memberikan beberapa contoh di dalam cara menyampaikan ilmu. Babuman babnya orang. Kok ada yang duduk? Haitsu yantahis kiranya datang. Bi padaman siapa al-majlisu teman duduk. Waman dan barang siapa ro'a yang melihat furjatan pada benggangan atau sela-sela fil halqati di dalam lingkaran, fajalasa maka duduk siapa man fiha di dalam furjatan fil halqati, di dalam benggangan atau sela-sela di dalam lingkaran itu. Nomor 8, Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor 8. Hadatsna Ismail, kula berkata siapa Ismail? Hadatsani Malik an Ishaq bin Abdillah bin Talqah an Aba Murrah Maula Akil bekas budaknya Akil ibni Abi Thalib ahbarahu. Ngabari siapa Aba Murrah hu pada Ishaq an Nabi Waqidin alaisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama pada suatu hari huwa Nabi ku jalisun duduk fil masjid di dalam masjid. Wana sudan manusia iku mau beserta Nabi. Idza ketika itu akbala menghadap siapa salah satu nafarin 3 orang.
Fakabala maka menghadap siapa isnani dua orang ila Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadhaba dan pergi siapa wahidun satu. Qala berkata siapa Abi Waqid. Fawaqafa maka berhenti keduanya ala Rasulillah atas utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ama haduma maka adapun salah satu keduanya Fara'ak maka melihat furjatan pada benggangan sela-sela fil khalqati di dalam lingkaran. Fajalasa maka duduk siapa ahad via di dalam furjatan fil khalaqi, benggangan atau sela-sela di dalam lingkaran itu. Wamal akhor dan adapun yang lain, kan dua orang tadi. Yang lain fajalasa maka duduk siapa akhor khalfahum di belakang mereka. Wa amas salisu dan adapun yang ketiga fadbaro maka berbalik mungkur daiban dengan pergi. Falamma faragha maka ketika selesai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata siapa Nabi, ala uhbirukum adakah tidak memberi kabar aku pada kalian anin nafari dari golongan asalasati tiga orang. Ama ahadum adapun salah satu mereka fa'awa maka mengungsi siapa ahad ilallah pada Allah. Fa'awahu maka mengungsikan siapa Allah, fa'awahu maka mengungsikan hu pada ahad siapa Allahu Allah. Fa'awahu maka mengungsikan hu pada ahad siapa Allah. Wamal akhir dan adapun yang lain fastahya maka isin malu. Fastahya maka malu siapa Allah minhu dari akhir. Wa amal akhir dan adapun yang lain yang ketiga. Fa'rodho maka berpaling siapa akhir. Fa'rodho maka berpaling siapa Allah anu dari akhir. Pada suatu hari Nabi itu duduk di dalam masjid beserta beberapa manusia. Nah ketika itu menghadaplah tiga orang. Dari tiga orang itu yang mau menghadap pada Nabi jadi hanya dua orang. Yang satu pergi, waduh sudah penuh ya. Majelisnya sudah penuh, langsung pergilah dia. Jarak jauh saya lihat, wah sudah penuh pergi. Yang kedua mandek. Yang kedua mandek atas Nabi. Nah, adapun salah satu dari keduanya melihat itu ada benggangan itu, ada sela-sela di dalam lingkaran itu, maka dia langsung masuk ke dalam sela-sela itu. Dan yang lain, kan dua orang tadi, yang lain duduk di belakang mereka kolongan. Yang ketiga tadi sudah mungkur kembali kanan dan pergi dia. Dari tiga orang itu setelah selesai Nabi berkata, adakah mau saya kabari kalian dari tiga orang golongan? Anapun salah satunya dia mengungsi pada Allah, maka Allah mengungsikan dia. Ada golongan itu, niatnya begitu. Dia datang itu memang karena Allah sungguh. Maka Allah memberikan tempat bagi dia.
Anapun yang kedua, dia itu malu itu. Dia malu. Malu ketemu Nabi, maka ya Allah malu pada dia, maka dia ditempatkan di belakangnya. Di belakangnya kolongan itu, bukan malu terus Allah malu terus menyiksa, itu tidak. Dan adapun yang ketiga itu sudah berpaling, maka Allah berpaling pada dia. Allah berpaling, dia berpaling dari rahmat, muring-muring. Tapi karena dia tetap muslim ya tidak dibentuk, tidak diseksa oleh Allah. Hanya kelihatan wah sudah penuh ya, enggak usah datang aja deh, pulang. Jadi kalau menuntut ilmu ya jangan malu-malu itu. Jangan malu-malu, yang semangat. Kalau di majelis ya dekat dengan gurunya kalau bisa. Kalau bisa dekat dengan gurunya. Beda yang jauh dengan yang dekat itu nanti beda, itu hasilnya beda. Harus dekat gitu ya. Kalau saya dulu memang sama bapak saya Mbah Harun itu ya kudu sedak karo Mbah Harun gitu. Di bawahnya mimbarnya di sebelah kiri gitu. Agak jauh kon mau nyedak sini, nyedak oke nih. Kon nyedak. Ya alhamdulillah. Sedikit ya bisa cementel gitu ya. Daripada yang jauh ngantuk, yang jauh udah ngantuk, mendengarnya tidak jelas gitu. Tuh. Dan memang senang harus dekat dengan gurunya gitu. Ngaji dekat dengan gurunya. Kalau saya dulu asrama Kutubusita ya duduknya dekat gitu ya dengan gurunya sambil makan snack ya, biar nggak ngantuk. Jangan malu-malu. Babu qauli Nabi, babnya sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba kadang-kadang, mubalaghin orang yang menyampaikan, lebih memahami, min sami'in dari orang yang mendengarkan. Kadang-kadang orang yang menyampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Maksudnya ya sebaliknya juga begitu. Kadang orang yang mendengarkan itu lebih memahami daripada orang yang menyampaikan, sama. Mafhum mukhalafah yang begitu. Paham yang dibalik ya. Hadatsana Musaddatun, qala berkata siapa Musaddad. Hadatsana Bisrun, qala berkata Bisrun. Hadatsana Ibnu Aunin an Ibni Sirina an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an Nabi Zakara, menuturkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ada duduk siapa Nabi ala bairihi, atas untanya Nabi. Wa amsaka, dan menahan siapa insanun manusia, bihitomi dengan tali kendalinya unta, au bizimamim atau kendalinya unta, sama khitomihi atau bizimamihi. Kala berkata siapa Nabi ya, ayyaumin hada, ayu yaumin, mana hari hada ini, fasakatna, maka diam kami abih,
hatta dzannana sehingga menyangka kami anau sesungguhnya Nabi sayusammihi akan memberi nama siapa nabihi pada hari siwa ismi selain namanya hari. Di ketika itu Nabi duduk di atas untanya Nabi dan para manusia memegang kendalinya untanya Nabi. Nabi bersabda, hari apakah ini? Nabi bertanya, hari apakah ini? Kabeh meneng. Dan Nabi berkata, saya sampai menyangka ini mesti Nabi mau memberi nama selain nama harinya ini. Orang dirubah jenenge ganti jeneng opo gitu ya. Dinopo iki? Kala Nabi alaihi sadakah tidak ada yaumun nakhir hari korban. Kuna berkata kami Abi, bala nggih Nabi. Oh, iki dina korban to tanggal 10 Dzulhijjah to iki. Nggih Nabi. Kala Nabi, fayusari maka mana bulan? Hada ini. Bulan apa ini? Maksudnya itu. Fasakatna maka diam kami. Hatta donana sehingga menyangka kami annahu sesungguhnya Nabi sayusammihi akan memberi nama siapa Nabi pada bulan bighorismihi dengan selain namanya bulan. Lah ini bulan apa ini? Kabeh do meneng. Sampai aku menyangka ini Nabi akan memberi nama selain nama bulan ini. Bulan Dzulhijjah par diganti ya bulan Dzulhijjah ya. Fakola maka berkata siapa Nabi? Alaisat apakah tidak ada bidil hijjah lan dil hijjah? Ini bulan Dzulhijjah to iki. Bulan Dzulhijjah to? Nama berkata kami api bala ya. Nggih, oh bae padha. Kala Nabi, fa inna dima'akum maka sungguhnya darah kalian, wa amwalakum dan harta kalian, wa a'radakum dan rahasia kalian, bainakum di antara kalian iku haramun haram. Ka hormati yaumikum seperti keharamannya hari kalian. Hadza ini fi syahrikum di dalam bulan kalian. Hadza ini fi baladikum di dalam negara kalian. Hadza ini liyubalik supaya menyampaikan siapa syaitu orang yang datang al-ghaiba pada orang yang tidak datang. Faina syaita maka sungguhnya orang yang datang asa mesti ayu balik jika menyampaikan man pada orang orang itu awal lebih memahami lau pada minhu dibanding orang yang datang. Nabi bertanya, dino apa iki? Meneng kabeh wae iki mesti diganti iki dinane iki. Ganti liyane iki. Ki nak dinane mbleh to iki tanggal 10 Dzulhijjah to. Nggih Nabi, ya tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Yaumun Nahr. Harinya menyembelih to ini. Ya. Lah bulan apa ini? Ini bulan apa? Semuanya diam. Wah, ini mau diganti di paling nabi-nabi mau ganti nama bulannya ini. Nah, ternyata gak Dzulhijjah toh ini. Bener Nabi. Wah. Terus Nabi berkata lagi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, maksudnya sama muslim ya. Darah kalian secara muslim, harta kalian sama muslim, rahasia kalian sama muslim, di antara kalian itu haram. Haram tidak boleh. Seperti keharamannya hari kalian yang ini tanggal 10 Dzulhijjah. Hari
kalian ya al Dzulhijjah 10 dino kalian Yaumun Nahar bulan Dzulhijjah di negara kalian Makkah. Supaya disampaikan ya, ini yang datang itu supaya menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Kadang-kadang orang yang datang mesti supaya menyampaikan pada orang yang orang itu lebih faham dibanding orang yang datang. Kadang-kadang orang yang menyampaikan itu tidak ada pemahaman sama dengan orang yang disampaikan. Misalkan sholat itu menyampaikan bahwa kalau berbaris itu mangkib bil mangkib, kinsor bil kinsor, pundak dengan pundak, jendian dengan jendian. Pemahamannya orang yang menyampaikan itu begitu tok. Terus yang disampaikan, oh berarti kalau sholat itu berdiri itu kakinya harus tidak dempet loh ya. Tidak dempet itu tidak seperti orang yang berdiri tegak itu ya. Jadi harus benggang atau agak begagah itu. Begitu ya. Kalau yang menyampaikan tidak memahami itu ora. Maksud hadisnya itu ya mangkib bil mangkib, kinsor bil kinsor. Disampaikan sing ngisor, oh ya harus begagah berarti. Enggak begitu loh. Kadang-kadang kan iyalah. Lah kalau kinsor bil kinsor, jendian dengan jendian mesti begagah itu. Kalau berdiri sholat itu mesti begagah. Begagah itu ya ora tidak dempet itu jenis begagah. Kalau tidak begagah ya nggak bisa kinsor bil kinsor, jendian apa? Jendian dengan jendian ini kelingking dengan kelingking ya. Nah, kadang-kadang begitu. Yang menyampaikan pemahamannya berbeda dengan yang disampaikan, tapi jane intinya sama gitu loh. Lah ya mangkib bil mangkib, kinsor bil kinsor, berarti kalau berdiri harus begagah. Pas sholat itu harus begagah, tidak boleh dempet antara kaki kanan dan kaki kirinya. Biar bisa kinsor bil kinsor, jendian atau kelingking dengan kelingking. Tuh, jadi yang datang supaya menyampaikan kepada yang tidak datang, yang sudah ngaji supaya menyampaikan yang belum ngaji gitu ya. Kalau sekarang saya sampaikan mau diterima alhamdulillah, tidak ya masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Menyampaikan ilmu saja. Itba kanjeng Rasul, itba kanjeng sahabat gitu. Saya kirimkan surat pada kalian. Ada yang langsung, ada yang saya kirimkan surat dengan lewat YouTube. Silahkan diterima dan dipelajari. Sah itu. Sesuai dengan dasar yang ada di hadis Bukhari juz 1 tentang penyampaian ilmu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, dan barokah kepada kita semua, dan akhirnya husnul khotimah. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.